Nanti kata beliau akan berlaku di umat ini, ia hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal saja. Kalau ia tidak tahu, maka ia tak mau mengucapkan salam. Menurut para ulama, makna hadis ini juga dapat dipahami bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak mau menyapa. Jadi salam itulah sapaan. Tidak mau menyapa, tidak mau menegur kecuali dari orang-orang yang ia kenal. Ada lagi yang mengatakan, oh nanti di akhir zaman orang tidak mau menyapa, tidak mau menegur, tidak mau mengunjungi, bahkan tidak mau duduk di majlisnya kecuali dari kelompoknya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan kasih sayang itulah kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Di antara kasih sayang Allah yang paling berharga dalam hidup kita ialah dimudahkannya kita untuk mengerjakan amal ibadah, mendekatkan diri kepadanya, sehingga hamba-hamba tersebut menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa ke atas umat ini, di mana beliau dengan para sahabat telah berjuang keras menegakkan kalimat tauhid sehingga tersebarlah Islam di seantero dunia sebagaimana yang kita lihat saat sekarang ini. Maka oleh karenanya kita berselawat kepada beliau sekurang-kurang dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami dalam kajian hadis-hadis akhir zaman, di mana hadis-hadis akhir zaman atau hadis-hadis eskatologi adalah suatu hadis yang berbicara tentang hal-hal yang berlaku nanti di akhir zaman. Hadis-hadis ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, di mana ketika itu beliau belum tahu dan bahkan tidak ada gambaran apa yang akan berlaku nanti di akhir zaman. Namun melalui sabda, melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, maka Rasul pun tahu apa yang berlaku nanti di akhir zaman. Sudah banyak hadis-hadis yang telah kita bahas seputar akhir zaman ini. Di antaranya ialah bahwa nanti di akhir zaman orang-orang tidak lagi mengedepankan rasa malu. Di akhir zaman manusia tidak lagi memperhatikan dari mana harta yang ia dapat, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Di akhir zaman nanti orang-orang berlomba-lomba membangun masjid, yatatawaluna fil bunyan, namun mereka lupa untuk memakmurkan masjid itu dengan mengerjakan fardu berjamaah 5 waktu sehari semalam, menghidupkan ta'lim sehingga bisa lahir ulama-ulama dari masjid tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahap awal penyebaran Islam di kota Madinah. Tapi nanti di akhir zaman hadis berfungsi hanya untuk simbol. Ia sebagai simbol semata. Maka
Ketika itu orang yatabahawna 'anil masajid, mereka berlomba-lomba membangun masjid dan saling berbangga-banggahan dengan masjid yang mereka dirikan. Dan banyak lagi hal-hal yang akan berlaku nanti di akhir zaman. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini, kita juga menemukan salah satu sabda Rasul, di mana nanti di akhir zaman orang-orang tidak mau bersalaman kecuali dengan orang yang ia kenal saja. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam adalah salah satu amalan penghuni surga, di mana orang yang senantiasa mengucapkan salam, mereka nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surga mereka tidak mengucapkan kata-kata yang fasik, kata-kata yang keji. Mereka hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, afala adullukum ala amrin idza fa'altumu tahabbtum afshus salam bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, la tadkhul jannah, tidaklah seseorang itu masuk surga, hatta tu'minu, hingga mereka beriman, wala tu'minu, dan mereka tidak dianggap beriman, hatta tahabbu, sehingga mereka saling mencintai. Afala adullukum, kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara, suatu amalan, suatu perbuatan, idza fa'altumu, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai, saling berkasih sayang. Jadi Rasul sebutkan, apabila orang muslim itu melakukan suatu amalan, yang mana amalan ini dapat membangun kecintaan di antara mereka. Apa dia? Afsus salam bainahum, yaitu ucapkanlah salam di antara kalian. Afsus salam bainakum, yaitu saling mengucapkan salam. Dan ternyata memang ketika nanti manusia itu akan digiring ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhuluha, masuklah ke dalamnya, bisalam, yaitu dengan keselamatan, dengan mengucapkan salam. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaron. Ada nanti kelompok-kelompok orang yang bertakwa digiring oleh Allah untuk bertemu dengan mereka. Hatta idza ja'uha, ketika kelompok-kelompok ini, yaitu orang-orang yang bertakwa ini mendekati pintu surga, futihat abwabuha, maka pintu surga itu dibukakan atas mereka. Wa qala lahum khazanatuha, lalu kemudian penjaga pintu surga itu berkata kepada calon penghuni surga dari orang-orang yang bertakwa, dia mengatakan, salamun, keselamatan atas kalian, yaitu salam, keselamatan atas kalian, alaikum tibtum, atas kalian, maka berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga itu dengan kekal di dalamnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan salam ini merupakan salah satu amalan penghuni surga. Bahkan ketika kita mengucapkan salam, kita tidak boleh pilih-pilih orang. Siapapun orang yang kita jumpa, selama dia seiman dengan kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Hal itu telah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, anna rajulan, ada seorang sa'alan Nabi, bertanya kepada Rasul, ayu islami khairun, apa sih wahai Nabi amalan yang paling baik dalam Islam? Qala Rasul bersabda, tut'imut ta'am, yaitu memberikan makan kepada orang yang miskin,
wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian yang kedua, amalan yang cintai dalam Islam itu adalah engkau mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi di sini Rasul tegaskan bahwa ternyata kita mengucapkan salam ini tidak mesti kepada orang yang kita kenal. Tidak selalu dengan orang yang kita ketahui asal usulnya. Ada sebuah negara, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Brunei misalnya. Di Brunei, dimanapun kita bertemu, maka orang-orang Brunei mengucapkan salam kepada kita. Kenal kita ataupun tidak kenal, mereka mengucapkan salam. Kami dahulu pernah belajar di Mesir. Di Mesir, budaya yang paling baik yang kami lihat ialah di antaranya ketika bertemu sesama muslim, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Karena keselamatan yang kita doakan kepada saudara kita yang bertemu. Maka oleh karenanya, melalui hadis ini, Rasul menegaskan bahwa kita tidak boleh memilah-milih orang dalam mengucapkan salam. Namun, hal ini akan bertolak belakang kelak ketika sudah sampai dunia ini di akhir zaman. Apa yang berlaku di akhir zaman? Ternyata di akhir zaman, orang mengucapkan salam kepada yang ia kenal saja. Mengucapkan salam kepada orang yang ia tahu siapa orang tersebut. Rasulullah bersabda an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah bersabda, inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat ialah ayyusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul, seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah, ia tidak mengucapkan salam itu kecuali kepada orang yang ia kenal. Luar biasa. Nanti kata beliau akan berlaku di umat ini, ia hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal saja. Kalau ia tidak tahu, maka ia tak mau mengucapkan salam. Menurut para ulama, makna hadis ini juga dapat dipahami bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak mau menyapa. Jadi salam itulah sapaan. Tidak mau menyapa, tidak mau menegur kecuali dari orang-orang yang ia kenal. Ada lagi yang mengatakan, oh nanti di akhir zaman orang tidak mau menyapa, tidak mau menegur, tidak mau mengunjungi, bahkan tidak mau duduk di majlisnya kecuali dari kelompoknya. Ini lebih ekstrim lagi. Oh itu bukan kelompok kami, tak perlu ikut dengannya. Oh itu lain alirannya. Oh itu lain, bukan sama dengan kita, tak usah ikut. Maka ketika kita ikut di majelisnya, maka akan terimbas fitnah, macam-macam tuduhan yang disematkan ketika itu. Maka kata para ulama, nanti akan berlaku di akhir zaman bahwa orang-orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal. Orang-orang hanya menyapa kepada kelompoknya saja. Orang-orang tidak mau ikut duduk bersamanya kecuali satu pikiran dengan dia. Oh ini beda nih, ini dari timur, ini dari barat, ini dari ini, nggak perlu kita ikut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang mana Rasulullah dari Ibnu Mas'ud berkata, marra birujulin faqala salam alaik. Ada seorang laki-laki yang berjalan lalu kemudian mengucapkan salam. Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Faradda alaih. Lalu kemudian dia membalas salam tersebut. Summa qala, dia mengatakan, innahu sayati 'alan nasi zaman, bahwa nanti akan datang suatu masa, satu zaman, yakunu salama fihi lil ma'rifah. Ia mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal, kepada kelompoknya saja, kepada organisasinya dia saja. Bahkan dia tak mau bersahabat kecuali dengan sesuai dengan pikirannya, dengan dia tak mau bersahabat kecuali kepada orang-orang yang sejalan dengannya. Maka wa akhrajahu Tahawi wa Tabrani wa Baihaqi, maka Imam Tahawi, Imam Tabrani dan Baihaqi mengeluarkan dalam kitab Asy-Syu'ab. Imam Baihaqi mengatakan
Makna lain dari hadis ini yang marfu'nya adalah inna min asratis sa'ah. Nanti di antara akhir zaman itu ayyamurar rajulu birrajul la yusalli fi. Ada orang nanti yang lewat satu masjid, dia tidak mau solat di masjid itu. Wala ayusallima illa ala ma'i ya'rifu, dan tidak mau mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal. Jadi ada dua disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, ketika datang waktu solat, lewat di masjid tersebut, ia tak mau solat di situ. Tak tahu alasannya kenapa. Kata para ulama, bisa jadi karena berbeda pemahaman dalam hal itu. Dia tak mau solat. Bahkan fenomena itu kita rasakan saat sekarang ini. Ada orang yang sudah sampai ke masjid, kemudian menengok imamnya, oh ini bukan imam kami, beda ini ahli bid'ah. Kaki celananya, jenggotnya, rambutnya, pakaiannya, ini bukan ahli kami ini. Maka akhirnya tak jadi solat di dalam itu. Akhirnya dia pulang, lebih memilih solat di tempat yang sepi, tak mau ikut bersama-sama dalam masjid, padahal jamaah lain sudah ikut solat. Maka kata Nabi, ini akan berlaku nanti. Tapi ternyata sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah berlaku di antara kita, di tengah-tengah kita ini. La yusalli fi, tak mau ya salat di masjid itu. Wa alla yusallima illa alal ma'i ala man ya'rif. Dia tak mau mengucapkan salam kecuali dengan orang yang ia kenal. Tak mau menyapa, tidak mau menegur, tidak mau bersilaturahim kecuali dengan orang-orang yang ia kenal saja. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu benar-benar terjadi di masa kita sekarang ini. Berarti kalau demikian, masa kita sekarang ini sudah termasuk akhir zaman. Ya, menurut pedoman hadis ini, kita sudah memasuki fase akhir zaman. Tapi apakah akhir zaman akan berakhir di masa kita? Wallahu alam. Karena yang namanya kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi, malaikat dan makhluknya tidak ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan terus mengkaji hadis-hadis akhir zaman ini, maka kita pun bertambah iman kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang selalu mawas diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.